tetangga rumah. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari yang cerah dan indah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya Muhammad Reza Palevi sebagai moderator akan menyampaikan materi singkat tentang ukhuwah Islamiyah. Materi pada hari ini akan saya sampaikan yaitu Muhammad Reza Palevi, nama saya sendiri, dan Rega Audrian Pratama. Ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Yang mana artinya ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar sesama umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utamanya di dalam ajaran ukhuwah Islamiyah tersebut. Sehingga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah mampu membangun masyarakat yang ideal, yang damai dan sejahtera. Beberapa tingkat atau tahap menuju ukhuwah. 1. Ta'aruf atau saling mengenal. Saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengerti." 2. Tafahum atau saling memahami. Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa segera memberi pertolongan sebelum saudaranya meminta. Karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus dia tunaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ta'awun atau saling menolong. Setiap orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendirian, pasti memerlukan pertolongan orang lain. Dalam Quran surat Al-Maidah, "Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Bagaimana cara mewujudkannya? Seorang muslim haruslah berilmu dan berwawasan luas, baik secara internal maupun eksternal. Seorang muslim juga harus bergaul atau berkomunikasi dengan muslim dari berbagai tempat lainnya. Karena perubahan sikap hanya mungkin terjadi dengan bertambahnya ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari pergaulan. Tidak hanya itu, seorang muslim yang baik juga harus mempraktekkan ajaran rendah hati atau tawadu, tetapi tidak rendah diri, serta meningkatkan kualitas ibadah agar berpengaruh positif pada perilaku sehari-hari. Akan dilanjutkan oleh Rega. 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 Oke, kayaknya Kak Rega lagi putus koneksi ya. Jadi saya lanjutin lagi sendiri. Yang selanjutnya adalah 10 hal yang dapat merusak ukhuwah. Yang pertama yaitu buruk sangka, 2 gosip atau mengumpat, atau yang biasa kita sebut sebagai gibah kalau orang-orang remaja bilangnya. Yang ketiga yaitu dengki, 4 meremehkan, 5 pamer, 6 egois, 7 menyakiti dengan lisan, tulisan, dan tindakan, 8 melanggar kesepakatan bersama, 9 memutuskan tali silaturahim, 10 bersahabat bukan karena iman alias ada maunya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan Kak Rega sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jika ada yang ingin bertanya, silakan.
Cek 1 2 3. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Gimana Reza Fahlevi sama Aurdian Pratama, Rizky Edwarda? Udah selesai? Udah rampung ya presentasinya ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya? Iya, Pak. Oke. Oke, go on dulu, lanjutkan ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pada bagian terakhir tadi di 10 hal yang dapat merusak ukhuwah. Pada poin ke-7 itu yaitu menyakiti seseorang dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk berteman dan memberitahukan kesalahannya tanpa merusak ukhuwah Islamiyah kita? Apa tutur kata yang perlu kita keluarkan? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Laude. Mungkin saya jawab langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan Kak Laude dari tadi itu, gimana caranya kita gimana caranya kita berteman, saling memberitahu tanpa merusak ukhuwah Islamiyah tersebut. Jadi gini Kak Laude, ketika ada teman kita lagi mungkin berbuat yang bikin kita nggak enak hati ya, yang bikin kita kesel atau bikin kita apa mungkin ya, satu-satunya jalan ya mungkin ya, kita omongin dengan tutur kata yang baik, kita ingatkan yang baik kalau bro atau ini jangan gini-gini, tapi dengan maksud jangan sampai menyakiti hati orang tersebut. Biar bagaimanapun kita kan saudara ya, kita harus terus menjalin tali silaturahmi. Jangan mentang-mentang orang itu berbuat salah terus kita tegur dengan marah-marahin dia atau gimana sehingga membuat dia sakit hati, itu sama aja kita yang salah juga gitu. Nggak ada bedanya kita sama dia. Jadi ada baiknya kita ngomong dengan tutur kata yang baik, mengingatkan yang baik-baik, meskipun kita secara tidak langsung ya, mungkin kita nggak bisa merubah sifatnya, tapi setidaknya kita dapat memberi masukan sedikit demi sedikit gitu buat dia, buat menjadi yang lebih baik, buat jadi yang lebih baik gitu. Kalau apa sudah terjawab dengan jelas kalau Dek? Ya, terima kasih Kak. Semoga orangnya paham. Amin. Terima kasih kalau Dek. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Baharu ya. Pertanyaannya adalah dalam 10 hal yang dapat merusak ukhuwah itu ada yang menjelaskan menyakiti dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Tolong jelaskan dan berikan masing-masing contohnya. Terima kasih. Oke, Kak Baharu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di poin nomor 7 itu seperti yang ditanyakan kalau D tadi mirip-mirip ya. Ada yang dalam 10 hal yang dapat merusak ukhuwah, ada poin 7 yaitu menyakiti dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Itu ada 3 poin utama, yaitu lisan, tulisan, dan tindakan. Yang lisan di sini dimaksudkan adalah dari ucapan, perkataan. Contohlah kita mungkin secara tidak sengaja ya, ada teman kita yang mungkin mohon maaf sebelumnya
catatan fisik mungkin atau kekurangan yang lainnya. Terus kita nggak sengaja bercanda terus ngarahnya ke situ sehingga itu bikin dia ngerasa sakit hati, rasa tersinggung ya, dan itu bisa merusak ukhuwah antara kita, merusak tali silaturahmi. Yang kedua itu tulisan. Tulisan itu bukan sekedar tulisan di kertas ya, tapi kan karena zaman sekarang udah canggih, udah modern, jadi tulisan tuh bisa ditulis di mana aja, mau di HP, di komputer, diketik ya. Pokoknya yang bersifat tulisan. Salah satu contohnya yang dapat merusak ukhuwah itu yaitu dengan cara misalnya kita balik lagi ke yang saya omongin tadi, pertama kayak mungkin ngejek nggak sengaja atau bercanda terus akhirnya ngarah ke hal-hal yang membuat dia tersinggung. Nah itu nggak boleh, itu bisa nyakitin hati si lawan bicaranya. Yang ketiga itu adalah tindakan yang mana kalau misalnya kita bercanda tapi kelewatan nih, bercandanya nggak lucu. Ada teman kita lagi duduk, kita pengen nyapa gitu, pengen nyenggol tapi nyenggolnya kebablasan gitu, sampai dia kepleset misalnya, itu contoh ya. Kepleset jatuh kan sakit kan, ntar nangis atau gimana kan sakit hati, dan itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah juga, bisa merusak tali silaturahmi. Kalau itu udah terlanjur kejadian, ada baiknya kita meminta maaf ya, karena manusia kan nggak hilang dari yang namanya khilaf. Itu Kak Baharu. Apa sudah terjawab dengan jelas Kak Baharu? Sangat jelas. Terima kasih Kak Reza. Sama-sama Kak Baharu. Izin bertanya dong. Ya Kak Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan masalah itu ada yang sifatnya umum, ada yang masalah yang sifatnya pribadi, sama seperti yang Ustadz ya jelaskan minggu sebelumnya. Terus kan kalau masalah yang sifatnya umum itu kan cenderungnya lebih baik dibuka gitu. Kalau misalnya ada seseorang yang berbuat salah yang sifatnya umum, terus kita jelaskan baik-baik, tapi misalnya orangnya itu tidak suka atau ya tidak suka begitu, terus misalnya kita udah minta maaf gitu, udah minta maaf ke orang tersebut yang kebetulan kita kenal gitu, untuk menjaga tali silaturahmi, tapi dia tetap tidak suka. Pertanyaan saya, apa ya tindakan yang sebaiknya kita lakukan untuk tetap menjaga ukhuwah itu atau tali silaturahmi itu, dan apa yang harus ada di dalam diri muslim agar menjadi muslim yang baik, yang tidak dapat mudah tersinggung dan memiliki kepribadian yang kuat itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke Kak Mau. Jadi pertanyaannya tadi intinya gimana kalau misalnya ada orang yang udah kita ingetin baik-baik tapi dia nggak ngerti-ngerti juga. Jadi gini Kak Mau. Manusia itu harus mempraktekkan ajaran rendah hati atau tawadu. Bila mana ada teman kita misalnya berbuat jelek pada kita, terus kita kasih tahu baik-baik, nggak bisa juga, kita omongin baik-baik nggak bisa. Pokoknya kita udah mencoba berbagai hal yang baik-baik, tapi tetap aja nggak bisa untuk menyadarkan hati orang tersebut. Satu-satunya yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Pertama, tetap sabar, ya. Kalau memang nggak bisa ya udah gitu, tinggalin aja. Tapi dengan artian jangan tinggalin itu bukan berarti kita mau ikut musuhin, enggak. Kita tetap menjaga tali silaturahmi, tapi kita kayak ya udahlah masa bodoh amat gitu, istilah anak mudanya mah, biarin aja dia begitu, kita mah jangan, istilahnya begitu ya. Jadi mending kita balik lagi ke diri sendiri, koreksi diri, perbaiki ibadah, tingkatin ibadah segala macam, tingkatin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya kan kita udah berusaha ya, mau ya. Jadi ya udahlah gitu, sabar aja, jangan terlalu dipikirin. Karena manusia kan memang harus mempraktekkan yang namanya ajaran rendah hati ya. Meskipun sama musuh kita misalnya,
nauzubillah sama musuh kita atau sama orang yang jelekin kita tetap harus rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh ngelawan istilahnya ya. Karena kalau kita ngelawan pun nggak ada bedanya kita sama mereka. Jadi istilahnya biarin aja mereka gitu, kita jangan gitu. Apa udah jelas kamu? Oh, jadi kesimpulannya berusaha sebaik-baiknya tapi nggak usah terlalu dipaksakan ya. Jadi santuy aja gitu. Oke deh. Ya santuy aja. Terus living aja. Ya, terima kasih penjelasannya Bro Reza. Sama-sama Bro Maul. Ada lagi yang lain yang bertanya? Sebetulnya cakupannya luas ini. Pembahasannya luas cakupannya. Mohon maaf ini kamera saya agak gelap nih ya. Karena saya di dalam ruangan dan menyalakan lampu. Boleh nggak apa-apa kita teropong kita zoom out atau zoom in ya bahasanya. Kita bicara yang lebih secara makro. Makro itu besar ya? Makro besar apa kecil? Besar Ustadz. Nah, makro besar. Kita lihat secara besar lagi. Ternyata di samping ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah watoniyah. Kemudian ada ukhuwah insaniyah. Nah, kalau tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama orang-orang muslim dan muslimah. Kita sama saudara-saudara kita, sama sama orang-orang yang sekeyakinan dan seberagama. Satu agama, satu keyakinan, satu kepercayaan. Kemudian juga ada persaudaraan tanah air, ataupun persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yaitulah yang tadi saya sebut ukhuwah watoniyah. Gitu. Jadi, kenapa yang namanya dulu ketika zaman kemerdekaan melawan penjajah itu, orang Islam berjuang, kemudian juga ada beberapa mungkin sebagian kecil orang Kristen berjuang juga. Tapi saya nggak tahu sejarahnya ya, kalau orang Kristen siapa yang berjuang, ya mungkin adalah beberapa di antara tentara-tentara yang dia agamanya Kristen juga, ataupun selain Islam juga. Ya maksudnya kita jangan terlalu kepedean, jangan menganggap semuanya yang memperjuangkan ini Islam semuanya. Kita berjuang bersama-sama. Nah dari situ muncullah yang namanya atas dasar apa kita berjuang nih. Kita berjuang bukan atas dasar untuk agama kita, tetapi untuk kepentingan tanah, bangsa, dan ibu pertiwi kita Indonesia ketika itu kan. Maka ketika yang namanya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu meletus, semangatlah yang namanya Soekarno dan beberapa para proklamator, para frontier proklamasi Indonesia itu. Tapi jauh sebelum itu ternyata banyak peperangan-peperangan terjadi yang diinisiasi sama tokoh-tokoh agama Islam juga, gitu. Banyak. Jadi sebelum kemerdekaan banyak peperangan, setelah kemerdekaan ada agresi militer 1, agresi militer 2. Nah itu ternyata bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja yang menjadikan mereka semangat. Jadi cambuk penyemangatnya itu adalah karena ukhuwah watoniyah juga. Demi apa? Demi menjadi orang yang merdeka. Karena kita nggak mau selamanya dijajah, kata mereka kan, kata para pahlawan-pahlawan kita. Nggak mau dijajah selamanya, maka kita harus merdeka. Momentum ini sangat pas sekali, sangat berharga sekali kalau kita gunakan untuk memerdekakan bangsa dan juga negara kita, Indonesia. Gitu. Akhirnya terjadilah yang namanya proklamasi yang namanya tahun 1945 itu. Gitu. Itu berdasarkan ukhuwah watoniyah. Ibnu Khaldun mengatakan ukhuwah watoniyah itu disebutnya sebagai solidaritas. Solidaritas. Ibnu Khaldun menyebutnya dalam istilahnya asobiyah. Jadi sebuah kerajaan, sebuah negara terbentuk itu kalau tidak ada solidaritas di penduduknya, jadi tidak ada rasa saling memiliki sebangsa dan
tanah air, maka tidak akan terbentuk yang namanya negara, menurut Ibnu Khaldun. Kebetulan skripsi saya Ibnu Khaldun tentang yang namanya politik. Nah, salah satu fondasi yang kuat di dalam pembentukan negara dan kerajaan terbentuk itu karena ada yang namanya masyarakat-masyarakat kecil yang nomaden bentuknya ya. Nomaden itu kadang dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya dia menempati yang namanya sungai karena di dalam karena sungai itu di sekitar sungai pasti yang namanya kehidupan akan hidup. Yang tadi tanah gersang dia akan menjadi hijau karena air adalah sumber kehidupan, kan gitu. Akhirnya dengan suku ini mereka menyatakan solidaritas mereka, kemudian menyatukan hati mereka, pikiran mereka, tindakan mereka, terbentuklah yang namanya asobiah tadi, solidaritas. Pertama-tama solidaritas antar suku, kemudian solidaritas yang lebih berkembang lagi dan membesar lagi antara kelompok yang besar. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membentuk sebuah yang namanya negara. Makanya kerajaan-kerajaan di Timur Tengah ataupun kerajaan-kerajaan di dunia ini banyak sekali, sampai kerajaan yang besar-besar dan juga kerajaan yang kecil, kan gitu. Kita taunya mungkin kerajaan itu ataupun kekhilafahan di dalam Islam itu mungkin pertama Khulafaur Rasyidin, kemudian Khalifah Umayyah. Ya, kekhilafahan Bani Umayyah. Itu bertahan hanya 90 tahun saja, 91 tahun. Kemudian dilanjutkan Khilafah Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah. Kenapa disebut Abbas? Karena diambil dari keturunan-keturunan paman Rasulullah, yaitu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu. Itu diambil nama dari leluhur mereka, yaitu paman Nabi Muhammad. Disebut Abbasiyah. Kemudian Abbasiyah runtuh, bangkitlah yang namanya Khilafah Turki Utsmani. Kemudian Khilafah Fatimiyah. Kemudian di India ada yang namanya kerajaan, saya lupa nama kerajaannya apa. Kemudian di Iran juga muncul kerajaan besar gitu kan. Sampai Khilafah Turki. Mungkin kita tahunya yang itu-itu saja. Tapi ternyata ada juga kerajaan-kerajaan yang kecil. Yang Islam ini ya, kerajaan-kerajaan Islam. Yang kecil yang namanya terbentuk gitu ya. Terbentuk karena solidaritas tadi. Maka itulah tadi ukhuwah watoniyah ini penting juga. Di samping ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini yang menyemangati kita ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Humanity, kemanusiaan. Pasal berapa itu? Ataupun di sila berapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berapa itu? Kedua, apa ke 5? Ustaz. Sila keberapa itu? Kedua, Pak. Sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan ini adalah memanusiakan manusia, membantu sesama manusia. Allah mengatakan, bukan hadis Nabi dalam beberapa riwayat dikatakan, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa akan membantu hambanya ketika hambanya itu membantu sesamanya. Jadi hubungan vertikal kita akan senantiasa terjamin ketika yang namanya horizontal kita sesama manusia itu saling membantu. Jangan yang jauh-jauh dulu ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Buat tugas kelompok itu udah termasuk ukhuwah insaniyah gitu. Ukhuwah insaniyah. Sudah termasuk persaudaraan sesama manusia. Kita membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah, longsor, banjir, tsunami, LGBT ya. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Disingkat menjadi LGBT. Gampangnya gitu aja. Karena masih ada LGBT di Indonesia, ya makanya masih ada longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang berbentuk sosial itu masuk ke dalam ukhuwah insaniyah. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita antisosial. Paham nih ya? Apa sih Pak maksudnya Pak antisosial itu Pak? Antisosial itu kita disibukkan dengan kesibukan pribadi kita. Kemudian ketika ada yang namanya kumpul keluarga kita nggak ikut gitu kan. Kemudian yang namanya nongkrong bareng sama teman-teman diskusi tentang pelajaran dan juga ngomongin tentang organisasi kita nggak ikut. Jadi kita disibukkan dengan media sosial kita sendiri, kemudian disibukkan dengan channel YouTube kita sendiri, disibukkan dengan yang namanya
Instagram kita sendiri, Facebook kita sendiri, akhirnya bagaikan seekor katak yang ada dalam tempurung. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Apalagi zaman pandemi ini, ya, zaman pandemi ini sangat memicu sekali kita untuk antisosial. Makanya harus kita lawan, gitu. Harus kita lawan. Walaupun kita diterjang pandemi, tetapi jangan sampai kita menutup diri kita, menutup yang namanya mata kita terhadap dimensi-dimensi sosial sesama kita, sesama teman. Gitu ya. Jadi ukhuwah insaniyah juga dikuatkan, ukhuwah wataniyah juga dikuatkan, dan ukhuwah islamiyah juga harus kita kuatkan. Tadi ada tuh beberapa yang saya lihat di PowerPoint-nya, bagus juga. 10 hal yang dapat merusak ukhuwah. Buruk sangka, gosip, dengki, meremehkan, pamer, egois, menyakiti dengan lisan, tulisan, dan tindakan, melanggar kesepakatan bersama, ya, nggak menepati janji lah gitu ya, memutuskan tali silaturahim. Silaturahim ini penting. Silaturahim penting. Kalau kata orang Jawa itu, ketika ada urusan penting, saya nggak tahu lengkapnya redaksi gimana. Ketika ada urusan penting, baiknya dibicarakan di bawah atap yang sama. Paham nggak? Ada urusan yang sangat penting sekali, ya enggak lah maksudnya ya penting ataupun extraordinary important lah gitulah, ataupun luar biasa pentingnya, yaitu jangan dibicarakan lewat telepon ataupun jangan dibicarakan lewat WhatsApp gitu ya. Datang ke rumahnya ataupun kita datang ke orang yang kita perlukan, ngomongkan di bawah atap yang sama, satu atap gitu. Itu kata orang Jawa kayak gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah ini harus dikuatkan, baik laki-laki maupun yang perempuan. Di dalam ayat Al-Quran, salah satu tadi yang saya baca ya, apa di sini? Meremehkan itu ya sama seperti menghina lah ya, menghina. Di dalam Quran dijelaskan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan tidak patutlah dan tidak dibolehkan antara satu kaum dengan kaum yang lain menghina. Jadi saling menghina itu nggak dibolehkan kayak gitu. Nah yang sekarang terjadi di masyarakat kita ini, di Indonesia ini, tidak ada bedanya, maksudnya perbedaannya tipis banget antara mengkritik sama menghina. Gitu. Antara mengkritik sama menghina. Jadi kita jangan sampai memulai penghinaan duluan. Gitu. Kalau mau kritik silakan kritik, tapi kritik pada koridor-koridornya. Tapi kadang orang kritik ini kan, mengkritik ini kan luar biasa gitu ya, karena melihatnya demokrasi, jadi kebebasan berpendapat. Nah kebebasan berpendapat itu mereka tidak dibarengi dengan tata krama, sopan santun, dan juga yang namanya adab. Gitu. Sekarang karena di demokrasi nggak ada bumbu-bumbu adab, itu nggak ada di dalam demokrasi. Gitu. Adanya hanya etika saja. Gitu. Nah, orang Indonesia sekarang ini ya kita lihat di komen-komen di di beberapa hal postingan, baik itu pemerintah lah, artis lah, elemen artis, pemerintah, kemudian juga organisasi masyarakat. Itu komennya pedas-pedas kan gitu kan biasanya. Komennya luar biasa pedas. Ya walaupun itu hanya terjadi di dunia maya saja. Kalau kita tampilkan orang-orang yang berkomentar itu suruh muncul maju ke depan, toh mereka juga nggak mau nggak pada menghina satu sama lain di dunia maya, di dunia nyata ya, itu di dunia maya. Tapi kita diingatkan oleh Al-Quran, jangan sampai kita memulai untuk menghina, kemudian dia lawan balik menghina kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Padahal yang menghina itu belum tentu lebih baik daripada yang dihina, itu kata Al-Quran. Itu dari kaum, kemudian turun selanjutnya bukan ke laki-laki, tetapi kepada perempuan. Wala nisa'un min nisa'in. Dan tidak patut juga antara perempuan dengan perempuan yang lain yang saling menghina. Nah ini perempuan ini masalahnya kalau udah marah-marahan ataupun saling iri, dengki dan lain sebagainya, wah dibawa sampai ke kuburan itu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi dari kaum kemudian langsung diperingatkan setelah kaum itu siapa? Perempuan. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sampai perempuan pun ke perempuan lain saling menghina, karena belum tentu yang menghina itu lebih baik daripada yang dihina.
Ya intinya kita bercermin dengan banyak cermin. Dari depan kita bercermin, dari samping kita bercermin, kemudian dari samping kiri kita bercermin, dan dari belakang juga kita letakkan cermin. Harus banyak cerminnya. Jangan sampai ternyata kita menghina seseorang, meremehkan, underestimate seseorang. Baju kamu bolong tuh, tambelan tuh. Kok tambelannya banyak banget ya? Ternyata kita nggak bercermin, kita hanya bercerminnya pakai cermin yang di depan saja. Ternyata baju kita di belakang ini tambelannya lebih banyak, kan gitu. Bolongnya lebih banyak gitu. Itu bajunya belum bersih itu dicuci. Nah, ternyata baju kita di belakang lebih kotor lagi daripada dia, kan gitu. Contohnya seperti itu. Maka indikator-indikator penguat ukhuwah Islamiyah ini harus kita kuatkan. Ya kita mulai dari dekat dulu. Misalkan kalian, ya kan, kalian satu kelas, informatika, kemudian juga apa lagi? Ada informatika, kemudian ada apa lagi? Sistem informatika ya. Ya, itu nanti kalau sudah mulai tatap muka, kenalan satu sama lain gitu kan, kenalan satu sama lain. Nama, kemudian juga daerah dari mana, tinggal di mana, kemudian juga umur berapa gitu kan. Nanti dari situ kita tahu, oh si ini rumahnya di sini. Boleh kita belajar bareng di rumahnya nanti ketika sudah normal. Saya biasanya kalau pertemuan pertama ketika sebelum pandemi itu, saya nggak langsung mulai belajar. Kita perkenalan dulu. Perkenalannya bukan satu arah saya ke mereka, tetapi semuanya saya harus kenal. Jadi antara mereka juga pasti belum ada yang kenal. Kadang yang duduk di pojok sama yang duduk di pojok depan, belakang sama depan itu nggak kenal satu sama lain. Maka itulah salah satu manfaatnya dan fungsinya kita saling berkenalan. Seperti yang disampaikan tadi oleh para pemateri, ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Tafahum saling memahami. Ta'awun saling menolong ataupun gotong royong gitu ya. Jadi inilah yang di tafahum, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, dan juga satu lagi tadi ta'aruf, inilah dibungkus dengan yang namanya toleransi. Tapi sekarang banyak orang yang kebablasan dalam toleransi. Ini poinnya yang mau saya tekankan kepada kalian. Banyak sekarang orang Islam terutama ya, itu toleransinya kebablasan. Kenapa? Karena mereka ikut di dalam peribadatan orang-orang Kristen. Contohnya saya inikan saja, saya sebut saja Banser, ya, Ansor itu ya. Mereka yakin dan mereka berpendapat bahwasannya kita jagain gereja ini dari ketika misa itu ya, ataupun ketika malam Natal itu ketika orang-orang pada misa. Kita jagain gereja karena kenapa? Karena ancaman untuk pemboman ataupun ancaman tindak bahaya itu besar sekali ketika yang namanya misa di gereja. Jadi mereka jagain gereja itu. Kemudian ada juga yang ngasih tumpeng ke pasturnya gitu kan, ngasih tumpeng dalam acara-acara seremonial itu. Dan itu banyak terjadi di Jawa itu, terutama di Jawa Tengah gitu, karena memang basisnya di sana, basis Banser. Nah, menurut buku yang saya baca dan daripada guru-guru saya, kita bertoleransi terhadap individu tidak apa-apa. Kita bertoleransi beragama dengan agama lain ataupun dengan pemeluk agama lain, itu doesn't matter. No problem terhadap individunya. Individunya maksudnya apa nih? Kita tetangga seorang Kristen gitu. Kemudian dia ketika ternyata ada permasalahan tetangga kita itu. Apa masalahnya? Ya banjir lah, apalah segala macam. Banjir, ya kita bantu. Kita nggak apa-apa bantu, ya bantuin nggak apa-apa. Bantuin nguras airnya, air banjirnya itu ya nggak apa-apa. Gitu. Itu terhadap individunya. Ya. Kemudian juga kita misalkan tetangga kita juga pengen minjem mobil kita gitu kan. Tapi kita kenal baik dia dan kita tahu bagaimana orangnya. Nggak apa-apa pinjamkan kan gitu. Yang jelas ada ketentuan-ketentuannya. Gitu. Dengan non-muslim. Nah, tapi yang masalah ini toleransi ketika sudah di dalam akidah, ketika sudah di dalam hal-hal yang
identiknya terhadap peribadatan, ini yang dilarang di dalam agama. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La a'budu ma a'bud, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan begitu juga wala abidu ma abattum. Dan juga kamu tidak menyembah apa yang saya sembah. Makanya keikutsertaan orang-orang muslim yang tadi orang-orang Banser itu di dalam seremonial acara misa itu sudah mencampur adukan ajaran-ajaran akidah kita. Bahkan di video yang saya lihat ya di WhatsApp itu, naudzubillah summa naudzubillah, ada orang main rebana, udah gitu di depannya Santa Claus lagi joget-joget. Ya Allah. Lagi joget-joget Santa Claus itu, pakai pakaian Santa Claus, kemudian juga bawa bawa karung yang isinya kado-kado. Kemudian ada juga fenomena ibu-ibu para bersolawat, kemudian para biarawati diajak naik, nyanyi bareng mereka. Solawat bareng, jilbab-jilbab putih itu nyanyinya. Kemudian ada juga azan di dalam gereja. Mengumandangkan azan di dalam gereja, entah apa maksudnya dan apa tujuannya, saya tidak tahu. Yang jelas azan itu adalah syariat Islam dan itu harus dikumandangkan di masjid bukan di gereja. Gitu. Belum lagi contoh-contoh yang lain banyak intinya. Nah, ini orang-orang yang sudah kebablasan di dalam toleransi. Gitu ya. Mereka kepada non-muslim sangat sayang sekali, tetapi memusuhi sesama muslim. Ini yang sudah keblinger. Mindsetnya sudah keblinger mereka. Jadi sesama muslim mereka memusuhi, suuzon luar biasa, kemudian juga dengkinya luar biasa karena mungkin mengecap sebagai orang-orang radikal, ya kan, beberapa hal dianggap radikal, kemudian cingkrang, berjenggot dan lain sebagainya dengan brand-brand tadi itu ya. Bahwa kalau udah cingkrang, kalau udah berjenggot, kalau udah pakai peci putih terus ya kan. Nah, ini udah pasti radikal ini. Nah, gitu. Makanya sekarang kubu Islam ini terbagi-bagi. Jadi ukhuwah Islamiyah kita ini sekarang sedang cedera di Indonesia. Sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Maka mudah-mudahan kita berharap ya ke depannya Islam ini aman lah gitu. Aman dan kita sama-sama erat antara ukhuwah watoniyah kita, kemudian insaniyah kita dan ukhuwah Islamiyah kita gitu. Ya, jadi contoh-contoh tadi itu adalah contoh-contoh toleransi di dalam mencampur adukan akidah, itu yang tidak boleh. Kalau kita sesama individunya, silakan kita berbaik sama non-muslim. Toh Nabi juga seperti itu mencontohkan, ya kan? Ya, jadi itu udah tambahan dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasan sebelumnya. Kan sebelumnya tadi itu Bapak menjelaskan tentang berdirinya unsur suatu negara atau pemerintahan, apa agar dapat berdirinya unsur negara kan kita harus saling bekerja sama. Terus Terus kan Bapak menjelaskan beda tipis antara kritikan dengan menghina gitu. Terus kan Indonesia ini kan berdiri tegak ini kan karena salah satu unsurnya kan karena terdapat kritikan-kritikan gitu. Tapi kritikan yang baik itu. Tidak seperti misalnya Malaysia yang pro Inggris atau Vietnam yang pro Rusia atau Singapura yang pro Cina sebagainya, tapi Indonesia ini dapat berdiri independen gitu, berdiri dengan sendirinya. Pertanyaan saya, bagaimana ya kita membedakan menghina dan mengkritik itu dan melakukan kritikan yang baik, dan apa yang harus kita lakukan agar menjadi pribadi yang selalu introspeksi pada diri kita sendiri, tidak merasa paling benar dan tidak besar kepala gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya, agar tidak mencampur adukan antara keduanya itu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Mau dijawab sama kelompok 8 ya? Itu kelompok 8 ya?
Silakan kalau mau dijawab sama kelompok 8. Oke, kalau enggak saya bantu jawab ya. Jadi, gimana kita cara membedakan antara kritik dan menghina? Mengkritik itu kebijakannya. Mengkritik itu tindakan yang diambilnya, itu yang kita kritik. Sikapnya, kebijakan, kemudian juga perangainya. Kalau menghina itu adalah personalnya. Paham ya maksud saya? Iya, Pak. Woi, aduh, itu hidung udah pesek, mata sipit. Nah, orang ternyata yang dihinanya, orang yang dihina tersinggung habis kan gitu. Akhirnya berantem lah mereka berdua itu kan. Gitu. Ya misalkan kita mengkritik Pak Jokowi misalkan. Kritik kebijakannya beliau gitu. Pak, nampaknya kalau PSBB ini tidak tepat. Jadi harus diambil langkah lockdown total. Gitu. Kenapa saya menyarankan lockdown total? Alasannya ini. Jadi mengkritik itu jangan hanya mengkritik yang harus yang konstruktif juga gitu. Kalau kritikan kita ke atas ya, kalau kritikan kita ke atas ataupun ke pemerintah ataupun ke hal-hal yang di atas kita gitu, ke institusi ataupun ke kampus ataupun yang lain. Tapi kita harus menyiapkan yang namanya argumentasi. Gitu. Kalau kritikan kita terhadap institusi. Kalau kepada teman, kepada sebaya kita, nah itu bukan kritik lagi namanya, itu bisa jadi saran gitu. Boleh juga nggak apa-apa. Dikritik ataupun disaran. Apa kritiknya? Tentang mungkin teman kita presentasi, kemudian menjelaskannya terlalu cepat. Tolong dong ngejelasin jangan terlalu cepat-cepat karena kita juga ingin memahaminya jelas gitu ya, jelas dan betul-betul clear. Jadi tolong jelasinnya santai aja gitu, santai tetapi pasti santai tapi serius gitu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau sesama sebaya kita saran mungkin ataupun juga kritik boleh saran. Tapi jangan mengarah kepada pribadinya. Ya. Beda gitu ya. Mengarah kepada pribadi itu ya sudah itu masuk ke dalam menghina. Itu juga ada pasalnya itu. Ada pasalnya di dalam ini. Nah, kalau kepada orang yang lebih rendah dari kita ataupun orang yang lebih muda dari kita umurnya, itu baru yang namanya nasihat gitu. Kita menasehati, kita memberikan yang namanya bimbingan gitu ya. Jadi catatannya tadi sangat jauh sekali. Memang kadang orang nggak bisa membedakan, nggak bisa membedakan antara yang namanya mengkritik dan juga menghina tadi. Makanya ketika kita umat Muslim marah pada tahun 2016 ketika Ahok menyebutkan ataupun kepleset lah lidahnya itu ya, ketika kejadian di Pulau Reklamasi itu, jangan mau dibohongi sama Al-Maidah ayat 51 ya, 51 atau 52 itu. Al-Maidah ayat 51. Nah, itu secara spontanitas kan dia mengucapkan itu kan. Dan yang dihina bukan individu. Itu yang dihina kitab suci kita. Gitu. Walaupun itu disampaikan mungkin tidak ada niatan gitu kan. Ya kalau hukum dikembalikan terhadap ataupun berdasarkan niat, siapa juga orang yang banyak berniat untuk melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Betul nggak? Kejahatan itu terjadi kan bukan karena hanya ada niat saja, karena ada kesempatan, karena ada peluang, karena ada opportunity kan gitu. Iya, Pak. Terlepas dari orang itu lalai ataupun apa kan gitu. Jadi kalau dilarikan kepada niat, oh ini Ahok ini nggak ada niatan sebetulnya untuk mengatakan seperti itu. Nah, hukum nggak bisa ditarik ataupun ditentukan dengan niat orang gitu. Kan gitu. Polisi yang nembak FPI itu mereka niat nembak nggak? Enggak kan gitu. Tapi karena ada perlawanan mungkin ataupun ada ada baku tembak mungkin versi mereka, akhirnya mereka melakukan penembakan kan gitu. Jadi kalau kembalikan ke niat ya, maka akan habis semua gitu. Kemudian tadi kalau jatuhnya menghina maka kita dosa gitu. Kalau mengkritik itu masuknya kita sama dengan berpendapat gitu ya. Karena kalau kita berpendapat kemudian itu salah, kita dapat 1 pahala. Kalau kita berpendapat kemudian benar, kita mendapatkan 2 pahala. Gitu. Jadi
memang beda tipis antara menghina dan mengkritik di zaman demokrasi seperti ini. Kalau dulu di zaman-zaman kerajaan, mengkritik raja itu bisa digantung. Gitu, ya bisa digantung. Apalagi menghina, sebentar ya. Ya, Bu. Bentar, Bu. Waduh, ininya di bawah sama. Ya, Thailand ya, itu ada hukum, karena saya pernah ke Thailand juga. Dulu saya tinggal di perbatasan dekat di Malaysia dan dekat dengan ke Thailand. Ke Thailand itu kayak dari Monas ke Bundaran HI. Itu Thailand ke tempat saya, dekat, jadi perbatasan. Di Thailand itu ada hukum ketika dia menghina keluarga kerajaan ataupun raja, itu bisa dihukum mati. Gitu. Karena menghina keluarga kerajaan. Tapi sekarang Thailand ini sedang mau reformasi ataupun berevolusi ya. Nggak tahu, saya juga udah nggak ngikutin lagi. Karena mereka ingin coba meruntuhkan yang namanya sistem kerajaan di sana gitu. Ingin mencoba untuk berdemokrasi. Sebetulnya kita berdemokrasi itu ngambil dari mana sih, ataupun niru dari mana sih? Dari Barat. Barat itu banyak negara yang dia itu bukan demokrasi loh. Masih monarki, Inggris, ya kan? Belanda, kemudian juga apalagi? Perancis sudah demokrasi dia. Itali, ya kan? Jerman itu masih banyak yang perdana menteri. Jadi mereka tuh ekspor ke kita demokrasi. Nah, sekarang kita pakai demokrasi ini gitu. Ya, pakai demokrasi ini kita sekarang. Jadi kita ini impor, sedangkan di barat sana, di Eropa sana, mereka banyak yang menggunakan sistem masih monarki dengan perdana menteri juga ataupun dengan kerajaan gitu. Ya, itu jawaban dari saya. Jadi bedakan antara kritik itu arahnya kemana, menghina itu arahnya kemana, beda ya. Jadi kesimpulannya tindakannya itu ya Pak. Oke deh, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Kak, boleh bantu jawab pertanyaan Adit sebelumnya? Silakan. Tadi Adit tanya ta'aruf yang benar biar nggak menimbulkan zina. Nah, Hilda bantu jawab ya. Setahu Hilda, ta'aruf itu punya tata cara. Yang pertama, tata cara ta'aruf itu niat. Jadi niat kita tuh harus karena Allah. Kalau kita masih ada niatan buruk, itu nggak boleh untuk melakukan ta'aruf. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lupa nomor yang berapa. Bunyinya itu Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya. Sebagaimana dia ingin bersikap baik yang sama. Yang kedua, kalau ta'aruf itu nggak boleh berduaan, harus ada pelantara. Mau itu murabi itu dalam nikoan atau majelis, atau saudara kita, keluarga kita, teman, sahabat gitu. Terus nggak boleh kalau di dalam ta'aruf itu ketemu berduaan. Jadi harus ada perantara tadi itu. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad yang udah disohihin oleh Su'ab al-Arumut yang isinya itu jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya karena setan adalah orang ketiganya. Terus yang ketiga itu ada bertukar biodata atau CV. Jadi sebelum kita pengen ta'aruf, kita harus buat CV itu yang setahu Hilda, di dalam CV itu detail tentang diri kita. Terus yang keempat itu pertemuan, yang kalau pertemuan itu dilakukan setelah ada
permohonan ta'aruf itu diiyakan oleh kedua belah pihak. Terus yang kelima itu dibolehkan membeli barang untuk calonnya, entah itu dari wanita ke laki atau sebaliknya. Terus ada adabnya juga, yang pertama menjaga pandangan, menutup aurat, terus menjaga sikap dengan sopan, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan, selalu mengingat Allah. Terus proses waktunya sih nggak tetap ya, karena berbeda-beda. Gimana, Dit? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Nur Laila atas tambahan jawabannya. Yang lain silakan, ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Kakak Zulfa. Assalamualaikum, yang ingin bertanya bagaimana ukhuwah Islamiyah pada zaman Nabi atau Khalifah dengan undangan ukhuwah Islamiyah di zaman ini, serta bagaimana pola implementasi ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya. Gini ya Kak Zulfa ya, saya sih nggak terlalu tahu nggak terlalu tahu banyak tentang kisah-kisah Nabi, tapi kisah Nabi yang saya masih ingat sampai sekarang itu ketika Nabi Muhammad SAW itu dihina dan dilempari kotoran. Itu sebenarnya di dalam cerita itu ada ukhuwah Islam yang dapat kita jadikan panutan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dilempari kotoran, dihina, dicaci segala macam, itu tetap sabar. Malah Nabi Muhammad SAW itu tidak mau bermusuhan lah istilahnya dengan orang tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya orang itu tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari kepada orang lain. Bahkan ketika si orang yang melemparin kotoran itu, yang ngehina itu jatuh sakit, Nabi Muhammad pun masih tetap menjenguknya ke rumahnya. Sehingga membuat orang yang berlaku buruk tadi itu merasa malu karena kebaikan Nabi Muhammad yang melampaui batas. Jadi pelajaran yang bisa diambil tuh bagi kita ketika kita dihina, dicaci atau diperlakukan tidak baik, ada baiknya kita tetap menjaga tali silaturahmi, tetap tidak bermusuhan, tetap sabar, ya tetap baik aja kepada orang. Dan terus kalau buat implementasi ukhuwah Islamiyah itu contohnya ya kalau di kehidupan kita sehari-hari tuh di lingkup pertemanan, contohnya ketika ada teman kita yang kesusahan, itu lebih baik kita bantu. Itu contoh ukhuwah Islamiyah di lingkup pertemanan ya. Atau di keluarga ngebantuin orang tua, mungkin harus ngurusin rumah atau sebagainya. Begitu Kak Zulfa. Apa sudah terjawab dengan jelas Kak Zulfa?
Oke, makasih. Mau tanya dong, Iya Kak, boleh. ini kan misalnya kita kan nggak misalnya sih, kita Hilda punya keluarga yang non muslim. Nah, di situ neneknya meninggal. Habis itu kan kalau Bali itu ada ngamben ya. Nah, kalau kita hadir di acara itu tapi kita tuh nggak ikut, kayak apa sih? Kayak bacaan ritualnya, kita cuma hadir karena itu nenek kita dan mengantar, istilahnya kalau orang Islam mengantarkan ke tempat terakhirnya gitu. Jadi kita ikut acara ngamben itu, tapi ya cuman hadir aja gitu, nggak ngikutin ritualnya. Itu gimana ya? Kalau menurut pemahaman saya ya Kak, itu sih sah-sah aja ya, asal kita nggak ngikutin ajaran-ajaran atau ritual-ritual yang tadi Kakak sebutin, itu sah-sah aja. Kayak contohnya kita datang tuh turut berduka cita gitu ya, menyampaikan belasungkawa gitu. Tapi kalau untuk jawaban lebih jelasnya, saya kurang berani buat menjawab ya. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman atau yang lain. Wah, ini yang jawab jangan Reza terus ini. Nanti yang pintar cuma Reza aja. Ini mana si Rega sama Rizky? Rizky itu kayaknya kelas karyawan ya Pak. Oh gitu? Iya. Jadi Ya, kalian kalau tiap berdua hari, aja dari tadi? iya Pak. Si ini mana? Si Rega, Audrian. Nah, Rega. Apa kabar kamu, Rega? Sehat kamu? Sehat Pak. Keluar soalnya sinyalnya. Saya baru ngeliat wajah kamu ini pertama kali. Kuliah saya ikut terus kan? Ikut Pak. Ikut ya? Iya Pak. Ya coba bantu jawab sih. Bantu jawab ini. Rezanya bantu jawab sama kamu. Jadi kalau yang jawab Reza aja, dia yang dapat ilmunya ya dia aja nanti. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Boleh yang karena ini udah berapa penanya ini tadi, Reza? Ada 4 Pak. 4 ya, udah lebih dari 3, boleh, nggak apa-apa. Di luar dari ini juga boleh ditanyakan mungkin konteks atau di luar dari judul. Pak, Silakan. mohon maaf di pertanyaan Nurlela, saya minta tolong dibantu sama Bapak. Apa tuh tadi pertanyaannya? Jadi pertanyaan Nurlela katanya gimana kalau ada keluarga kita yang non Muslim terus wafat, nah itu kita boleh ngehadirin acara pemakamannya dan sebagainya nggak Pak? Itu keluarga ya? Iya, kalau biasa. Sebatas menghadiri nggak apa-apa. Sebatas menghadiri nggak apa-apa, silakan. Gitu. Tapi kalau sampai misalkan kayak ikut
baiknya kita membatasi diri kita sebatas menghadiri, mungkin ketika di rumah duka ya kita hadir gitu kan. Tapi kalau sampai kayak ada acara kan biasanya ada dituntun itu kan sama pasturnya itu untuk sama-sama mendoakan gitu, untuk sama-sama mendoakan si jenazah yang meninggal itu gitu. Dan ketika nanti pemakaman nggak apa kita hadir juga ya, tetapi ketika mereka mengangkat tangan dan berdoa kita enggak, gitu aja ya, karena itu udah akidah, masalahnya udah ranah akidah. Nah saudara ini siapa ini, paman kah atau sepupu kah atau apa? Siapa nih? Nur Lela. Saudara ini maksudnya siapa? Cuma perumpamaan aja sih Pak katanya Pak. Kalau orang tua ya, misalkan anaknya dia anaknya Muslim, kemudian orang tua masih Kristen, itu malah harus kita yang bantu menguburkannya. Gitu. Menguburkan harus kita, harus anaknya. Gitu. Karena mau nggak mau si anak tersebut lahir dari rahim si ibu itu, walaupun dia masih di dalam agamanya Kristen ataupun Buddha ataupun juga selain Islam, harus dia. Maka di dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, dan kami menasihati kepada manusia yang mana dikandung oleh ibunya dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan juga disusui olehnya selama 2 tahun, agar apa? Anishkur lillahi wa liwalidayya ilaikal masir. Agar dia itu mensyukuri nikmatku dan juga agar dia itu berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi di sini dilanjutkan ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi apabila mereka berusaha untuk mengajak kepada kesyirikan, ataupun mengajak kepada murtad lagi, ataupun mengajak kepada memindahkan akidah kita, maka jangan taati mereka. Selain itu taati, gitu. Nyuruh pergi ke pasar, taati. Nyuruh mijit, taati, gitu. Nyuruh datang ke rumah, ingin dipijitin ataupun ingin dipeluk aja, datang nggak apa-apa, gitu. Datang. Jadi kita harus tetap menjaga yang namanya birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua itu selamanya. Itu harus harus kita lakukan sampai yang namanya maut ataupun maut memisahkan gitu ya. Walaupun orang tua kita masih dalam agamanya Kristen gitu misalkan. Tapi ketika mereka sudah mengajak untuk balik lagi kepada Kristen, mohon maaf, saya menjauh, saya tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa meninggalkan yang namanya Islam gitu. Maka inilah yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak menilai yang namanya tidak melihat yang namanya agamanya, tidak melihat juga yang namanya statusnya dan lain sebagainya. Itu harus kita berikan kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka hanya karena agama saja gitu. Jangan-jangan masuknya dia ke dalam Islam, kemudian orang tuanya tidak ditinggalkan dan juga ditelantarkan, itu malah menjadi bumerang bagi dia, dosa besar itu ya. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi kepada orang tua dan orang tua yang meninggal, maka si anaklah yang harus menjadi orang yang pertama mengurus ataupun menguburkan ibunya ataupun ayahnya itu. Gitu. Walaupun nanti proses pemakaman ataupun ininya masih dilaksanakan dengan cara Kristen, pastinya dengan Kristen kan itu, dengan cara Kristen. Contohnya ketika agamanya Kristen. Gitu. Dan itu banyak terjadi di Indonesia kan? Banyak sekali terjadi di Indonesia. Oke. Monggo yang lain. Maaf Pak. Ya, siapa namanya? Erlangga. Maaf Pak, saya ingin sedikit meluruskan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kan kalau yang Bapak jelaskan itu anak kepada orang tuanya yang wajib mengantarkan
orang tuanya ke dalam liang lahatnya. Tapi yang dimaksud itu bagaimana jika ada misalnya nenek kita atau saudara kita yang misalnya non-muslim, terus dalam upacara pemakamannya itu misalnya terdapat upacara misalnya seperti ngaben, terus bagaimana kalau misalnya kita ikut datang ke upacara pemakamannya itu tapi tidak ikut doa-doa ngabennya itu dan tidak ikut merayakan ritualnya tersebut, hanya untuk sekedar hadir gitu Pak. Kurang lebih kalau seperti itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Enggak, maksudnya itu pertanyaan yang sebelumnya tadi. Mohon maaf kalau ada yang salah, kurang atau gimana. That what I said just now. Ya, saya jawab kan gitu. Tadi saya sudah jelaskan gitu. Berarti jawaban saya ini sebetulnya sudah menjawab tadi pertanyaan yang dari Nur Lela itu gitu kan. Ya sudah, kita cukup menghadiri saja. Berarti cukup menghadiri saja. Kalau mereka angkat tangan ya kita nggak usah ikut angkat tangan gitu kan. Cukup ini kan tangan saja, apa namanya, kayak kita mau foto gitu kan, tangannya dipegang, dilipat gitu. Tapi wujud kita datang ke sana sudah sebuah penghargaan, karena itu kerabat kita, itu keluarga kita, walaupun belum seiman gitu kan, walaupun tidak seiman. Jangankan kita ya, kita pengen misalkan, katakan saya mau alaf gitu, kemudian ayah saya, ibu saya masih dalam agama Hindu ataupun Buddha lah, Hindu lah katakan gitu. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Sekalipun saya minta syafaat dan berdoa setiap hari untuk menyelamatkan mereka, nggak bisa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan melaksanakan amal soleh. Jadi dalam surat Al-Asr itu kan ada 4 syarat manusia yang ingin masuk ke dalam surga dan tidak merugi di akhirat nanti. Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Yang pertama adalah dia harus beriman dulu. Modalnya iman dulu. Iman apa? Iman Islam, menjadi mukmin dulu. Gitu. Baru yang kedua dia melaksanakan amal soleh, memiliki yang namanya amal kebaikan, berinfak, berzakat, sholat 5 waktu gitu kan. Kemudian saling menasihati, watawassaw bil haq, menasihati dalam kebaikan, watawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Gitu. 4 itu tuh. Tapi kalau misalkan cuma melakukan amal soleh, menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran, orang Kristen juga banyak yang seperti itu. Gitu. Orang yang selain Muslim juga banyak seperti itu. Dan memang semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan kepada kesabaran. Gitu. Tapi masalahnya iman ini yang menjadi modal utamanya, kan gitu. Sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa menyelamatkan pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib itu belum sampai memeluk agama Islam, tetapi Abu Thalib itu adalah orang yang paling membela Rasulullah ketika berdakwah Islam, ketika mendakwahkan Islam di Mekah, gitu. Itu Abu Thalib yang paling depan itu. Jadi ketika orang-orang Quraisy ingin mencelakai Rasulullah, kemudian Abu Thalib yang menantang mereka. Abu Thalib yang maju ke Ka'bah, kemudian menantang orang-orang Quraisy. Kalian siapa yang mencelakai keponakan saya, maju ke sini. Datang ke saya. Saya orang yang paling melindungi Muhammad. Maka jangan kalian macam-macam dengan keponakan saya. Tapi ketika membela Nabi Muhammad itu, dia belum berislam, belum masuk Islam. Karena kenapa? Karena dialah orang yang diwariskan memegang amanah untuk menjaga Ka'bah ketika itu. Kan Bani Hashim itu baninya Nabi Muhammad. Turun dari nenek moyang mereka, kemudian penjaga Ka'bah itu turunlah ke kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib turunlah kepada Abu Thalib. Gitu, penjagaan Ka'bah itu. Yang ada di belakang Aditya itu Ka'bahnya ya. Jadi Abu Thalib nggak selamat dong berarti. Tidak selamat. Tidak diperkenankan masuk surga. Maka dikatakan di dalam hadis itu, jadi Nabi Muhammad itu menyebut Abu Thalib sebagai bapaknya, sebagai abinya. Karena memang kedekatan emosional antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib luar biasa. Yang namanya juga Nabi Muhammad yatim piatu kan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, bapaknya sudah meninggal, Abdullah. Jadi ayahnya ketika itu ya Abu Thalib itu. Ya, itu katakan
ya Aditya lahir, ayahnya udah nggak ada, kenal nggak dia sama ayahnya? Nggak kenal kan gitu. Contoh, kemudian dia dekat dengan pamannya, yang dianggap sebagai bapak ya pasti pamannya itu yang mengurus dia. Sampai Abu Thalib pun yang dia tidak memeluk agama Islam, dia tidak masuk surga, mendapatkan siksaan di neraka. Itu pamannya Nabi. Siksaannya yang paling ringan di neraka. Apa siksaan paling ringannya? Dibakar kakinya, melepuh otaknya. Itu siksaan paling ringan di neraka. Dan itu dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya itu intinya, bunyinya seperti itulah. Dan bahkan wamah makana abi, dan walaupun ayah saya juga, dia tidak selamat karena tidak beriman, gitu. Karena tidak beriman. Jadi itulah siksaan yang paling ringan di neraka adalah yang diterima oleh Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, yang dibakar kakinya, kemudian juga otaknya yang melepuh di situ, terbakar juga. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan gitu. Ya, yang lain. Pak, maaf Pak, saya jadi bertanya lagi, tapi mungkin sebelumnya tadi saya masih kurang paham secara spesifik itu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kesimpulannya saling menghargai tapi tidak ikut-ikut gitu ya, tidak ikut mencampur adukannya gitu ya Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, jangan sampai kita mencampur adukan. Ada lagi, jadi paham ya, ukhuwah Islamiyah ini ternyata penjelasannya luas sekali. Luas sekali ya. Kita lihat konteks kita masing-masing sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ukhuwah Islamiyah ini, kalau di bahasa gaulnya apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ada yang tahu bahasa milenialnya apa? Bahasa si Milea dan si Dilan ini apa kira-kira bahasanya? Kalian ini kan anak-anak milenial kan? Kalau dalam persaudaraan, solidaritas mungkin Pak. Solidaritas, oh iya, bisa juga solidaritas. Terus ada lagi mungkin yang lain? Brodi gue banget. Apa? Kenapa? Brodi gue banget Pak, katanya begitu. Gue banget, apa gimana? Brodi gue banget. Prodi. Saudara gue banget gitu, istilah anak iya. zaman sekarang. Kan gini, lu nggak ini lo apa namanya nggak setia kawan ya biasanya. Iya, setia kawan bisa juga. Ya kebersamaan lah intinya ya, kebersamaan, indahnya kebersamaan lah gitu. Makanya nanti kerjain tugas itu bareng-bareng bersama gitu kan. Jadi kita tahu yang namanya perjuangan, merata kita sama-sama berjuang ngerjain tugas itu gitu kan. Dulu saya kuliah S1 gitu juga, saya nggak mau lulus sendirian gitu. Makanya teman-teman itu saya panas-panasin, karena kemungkinan besar terlambat S1 itu besar sekali di Gontor itu karena kita sibuk ya kan. Sibuk yang pertama kewajiban harus mengajar, kemudian kedua harus bantu pondok. Nah kuliah itu di nomor 3 kan. Walaupun itu salah satu kewajiban kami juga ketika ngajar di Gontor itu. Maka saya komporin teman-teman gimana caranya biar kita ini tepat waktu 3 tahun 8 bulan yang namanya S1 ketika itu. Akhirnya ya alhamdulillah kita banyak dari teman-teman saya yang satu prodi itu ya lulus bareng gitu, banyak, dan itu mencahkan rekor sebelumnya alhamdulillah. Karena kalau kalian kuliah saja kan, kalian nggak ngajar, kalian nggak kerja, ya fokus kuliah saja. Makanya gunakan waktu sebaik mungkin ini, apalagi terutama yang perempuan ya, yang perempuan ini jangan sampai nanti kepincut sama laki-laki duluan, nikah di pertengahan S1, kemudian dibawa sama suaminya, ya kan? Akhirnya kuliahnya nggak sampai selesai. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi selesaikan yang namanya kuliah S1 sebagai batas aman.
sebagai batas aman. Kalau yang laki-laki saya masa bodoh, silakan. Ya, yang laki-laki silakan mau ngambil S2 dulu boleh. Atau mau ngambil S3 dulu silakan juga boleh. S3 atau istri. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita... Pak, maaf Pak, terakhir deh Pak. Boleh nggak, Ya, Pak? silakan. Tapi Kamu mungkin nih, tunggu. kamu Erlangga ini udah dapat gelas cantik terus dia, nanya terus ini, nggak apa-apa. Tapi mungkin tunggu yang lain dulu deh Pak, tunggu yang lain sedikit dulu gitu. Mungkin ada yang Nggak mau apa-apa, bertanya. silakan. Kita masih ada waktu. 22 orang. Oh, belum pernah nonton Dilan, belum pernah nonton Dilan ya Aditya ya, bagus lah, nggak usah ditonton itu. Saya sarankan kalau nonton film itu nonton film yang dia ada science-nya, ya. Hollywood lah pastikan, Hollywood nontonnya kan gitu. Karena kenapa? Karena kita bukan hanya melihat kepuasan dari filmnya, kita pelajari, oh ternyata orang luar tuh udah bisa kayak gini filmnya gitu loh, sudah bisa seperti itu. Kita kapan bisa seperti itu? Tapi alhamdulillah ya kita lihat perfilman Indonesia ini semenjak tahun 2000 itu luar biasa. Saya berbicara sedikit tentang perfilman itu. Kalau nggak salah naiknya perfilman Indonesia ketika Petualangan Sherina. Petualangan Sherina muncul tahun 2000 itu, habis itu muncul film Ada Pedangan Cinta, Evil I'm in Love dan lain sebagainya, naik terus sampai sekarang ini alhamdulillah pemeran-pemeran ataupun aktor-aktor kita ini udah banyak yang di Hollywood ya. Dan itu memiliki eksklusivisme. Jadi pencak silat ini di dunia internasional sudah disoroti gitu. Alhamdulillah ya. Bahkan Iko Uwais itu sudah digadang-gadangkan bakal the next Jackie Chan katanya. Iko Uwais itu dia udah membawa secara langsung pencak silat kepada pentas dunia. Udah banyak sekarang tokoh-tokohnya, kita doakan saja perfilman. Jadi nontonnya jangan Dilan, jangan drakor kalian ini. Ya. Kemudian jangan Ikatan Cinta. Ya kan? Ya. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Halo Pak. Lagi ngangkat telepon kayaknya bro. Iya. Tadi dengar suaranya sih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan mana yang ingin Izin bertanya deh Pak. Kan sebelumnya itu dijelaskan tentang misalnya ada upacara pemakaman, kita boleh menghadiri saja tapi tidak ikut doanya. Terus kan dijelaskan orang tua kita wajib diantarkan gitu. Terus pertanyaan saya kan misalkan ada yang menyangkut tadi kan misalnya ada tokoh yang jadi inspirasi kita gitu, yang kita sukai gitu, misalnya itu dari buku atau dari film gitu. Tapi tokohnya itu non muslim gitu misalnya, terus sudah meninggal, misalnya Katolik atau Kristen. Pertanyaan saya, bolehkah kita misalnya datang ke monumen
monumennya atau ke pemakamannya, terus misalnya naruh bunga mawar, terus bolehkah kita misalnya mendoakannya, atau kita hanya cukup datang saja, terus misalnya ada pemakamannya terus kita bersihkan itu pemakamannya, atau ketiga-tiganya boleh, atau hanya salah satunya aja, kurang lebih seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Wah, ini ini juga ya. Ini beyond apa namanya? Beyond imagination. The question is beyond imagination. Jadi pertanyaannya tak terpikirkan gitu. Di luar imajinasi saya juga. Ya kita seininya saja, apa namanya? Sewajarnya saya. Saya walaupun mengidolakan beberapa aktor luar negeri gitu ya. Contohnya kayak Tom Cruise apa Keanu Reeves gitu. Ya, tapi nggak segitu-segitunya amat gitu. Nah, maksudnya mungkin aktor yang di Indonesia gitu ya. Dia nggak sampai meletakkan bunga mawar kayak gitu, nggak perlu kayaknya, kita nggak usah kayak gitu. Mendoakannya juga kita nggak perlu juga. Karena akan terpental juga doanya gitu. Karena doa kita terhadap orang non muslim tuh tidak ada akan mardud ya. Mardud itu tertolak. Mardud itu tertolak. Akan diinikan. Kecuali memang dia adalah ke ibu kita saja, itu juga akan mardud juga sama. Gitu. Makanya mendoakannya itu ketika di dunia. Mendoakannya itu ketika di dunia. Bagaimana mendoakannya? Agar dia itu kembali kepada jalan Allah. Ataupun agar dia itu mendapatkan hidayah. Gitu. Kalau sampai kayak mendatangi pemakamannya, kemudian ikut pemakamannya, sampai meletakkan bunga, saya kira itu ya nggak perlu lah. Nggak perlu. Tidak bijak juga kita sebagai seorang muslim. Nampaknya itu tidak usah dilakukan. Ya cukup lihat pasti kan di TV juga ada kan gitu kalau misalkan dia memang di Indonesia gitu. Jadi saya kira itu tidak perlu bagi kita, tapi kalau mungkin kamu penasaran pengen lihat makamnya ya silakan, nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai berdoa di sana. Gitu. Maaf Pak, kalau kotor terus dibersihkan gimana Pak kira-kira? Ya nggak apa-apa, kamu pengen bersihin siapa, makamnya siapa memang? Itu ada idola kamu di sini di Indonesia? Sebetulnya dari kisah nyata sih Pak, tapi udah lama banget. Misalnya Sogi gitu Pak. Ya nggak apa-apa kalau hanya membersihkan saja gitu kan. Tapi kita mengenang jasa-jasa dia terhadap bangsa dan negara itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai dia Sogi itu Cina kan? Oh iya, Cina Katolik tahu ya? ya Pak. Iya Pak. Cina Katolik ya? Iya. Apa sebetulnya teman-temannya nggak ada yang tahu pasti sih Pak. Apa agamanya apa, dia nggak begitu terlalu mikirin agama gitu sih Pak. Ya karena tapi dia percaya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan tapi nggak terlalu mikirin Katolik atau Kristen. Itu teman-temannya juga nggak tahu sih Pak agama pastinya apa. Itu kan pernah difilmkan juga kan si siapa yang pemerannya itu kan? Iya Pak, Nicholas Saputra ya. Nicholas Saputra ya, nggak apa-apa. Tapi kita mungkin sebatas hanya mengenang jasa-jasanya saja, untuk bangsa dan negara gitu kan. Itu kan tokoh mahasiswa UI kan, demokrasi juga di dalam melawan Orde Baru zaman Soeharto. Ya, jadi rekan-rekan cukup atau ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Maaf Pak, tadi sempat saya sanggah sedikit di tengah-tengah. Terima kasih Pak penjelasannya. Biasanya Fahrul nongol ini, kayaknya lagi sibuk ini. Kemudian siapa lagi? Laude biasanya. Nggak ada? Kalau tidak ada, dikembalikan lagi kepada moderator, kepada para pemateri, silakan. Boleh ditutup. Semuanya Bapak dan teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ya. Jadi perkuliahan kita ini kelompok 7 apa 8 ini?
kelompok 8, Pak. Kelompok 8 berarti 2 kelompok lagi. Sekitar 2 kelompok lagi. Saya minta semua materi dari PowerPoint ini diinventarisir sama teman-teman. Diinventarisir, jangan sampai hilang karena nanti kan itu menjadi bahan untuk UAS juga kan gitu. Menjadi bahan kalian untuk baca-baca persiapan UAS. Maka disimpan PowerPoint-nya, jangan sampai. Ya kalau nggak lengkap, silakan minta ke teman-teman yang dia lengkap gitu ya. Berarti perkuliahan kita kemungkinan sampai awal Februari ya. Jadi masih ada sekitar sebulanan lagi lah gitu. Siap. Diniatkan yang namanya kuliah ini untuk belajar ya, jadi niatnya diluruskan, ingin mendapatkan ilmu karena Allah Ta'ala, dan jangan sampai dijadikan beban. Kalau dijadikan beban itu ya nggak enak jadinya kan. Dan usahakan bertanya yang tidak pernah bertanya. Kenapa? Karena melatih mental. Pak, saya kalau pengen nanya ini deg-degan Pak, nervous Pak. Ya itu harus dilawan gitu. Itu harus dilawan walaupun kalian harus melewati yang namanya rasa deg-degan itu. Nggak apa-apa. Jadi itu namanya pelatihan, itu shock terapi buat kita. Sekarang kita berbicara di depan, baru di depan teman-teman saja, teman kelompok satu kelas. Nanti 2, 5, 3, 4, 6 tahun lagi kalian berbicara di hadapan apa? Di hadapan publik ramai ataupun di hadapan banyak orang. Gitu. Ya harus terbiasa. Makanya ilmu komunikasi ditingkatkan, vokasinya ditingkatkan juga. Dan itu tidak akan bisa berjalan lancar karena mentalnya tidak ada keberanian. Di dalam berbicara di hadapan publik itu harus bisa. Tapi jangan hanya bermental saja, berani saja. Isinya ketika berbicara tidak ada. Itu juga harus dipikirkan. Gitu ya. Banyak orang yang sekarang ini ngomongnya panjang lebar, tetapi tidak ada poinnya. Ketika kita peras, ternyata poinnya 2 saja. Poinnya 3 saja. Tapi ngomongnya muter. Wah, tujuannya pengen ke Jakarta dari Bandung, tapi dia muter dulu. Majalengka, ke Cirebon, ke Sumedang, Karawang, Bekasi, ke Jakarta. Nah, intinya pengen ke Jakarta, padahal bisa lewat tol Padalarang, kan gitu. Jadi ada orang yang seperti itu. Ya kita mental, keberanian, kemudian juga cara penyampaian, nah itu harus dipikirkan juga. Itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya sudah datang dan sudah mengikuti perkuliahan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan dan juga pandangan-pandangan baru kepada kita semuanya. Terima kasih untuk Reza sama siapa lagi tadi? Si Rega ya, sama Rega untuk presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, aktafi bihadzal qadr, and kita tutup dengan udah tadi alhamdulillah ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Siap Pak. Aduh, nah. Iya,